Shalom, selamat baku dapa semua anak-anak sekolah minggu kolom 26. Kita bersyukur hari ini orang boleh beribadah lagi, ibadah sekolah minggu di hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021. Mari orang buka orang ibadah dengan berdoa, tapi sebelum itu orang menyanyi bersama-sama lagu beragam-ragam. Kita hadir di sini, tetapi kita satu. Beragam-ragam kita hadir di sini, tetapi kita satu. Di dalam Tuhan kita semua sama, tak ada yang berbeda. Kita bersaudara di dalam Tuhan karena kita percaya Yesus Tuhan, Yesus Raja Maha Kuasa. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berkatilah ibadah sekolah minggu kami hari ini, supaya kami terus bersuka cita dan kami menikmati berkat sepanjang ibadah kami. Dan kami boleh menjadi saksi, memberitakan firman-Mu kepada teman-teman kami yang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami buka ibadah ini. Amin. Nah teman-teman, adik-adik semuanya, orang akan menyanyi dan memuji Tuhan bersama-sama. Orang menyanyi bersama-sama lagu anak-anak sekolah minggu, marilah kita memuji Tuhan. Anak-anak sekolah minggu, marilah kita memuji Tuhan, karena Tuhan telah pimpin kita hingga hari ini. Ibu bapak, lihatlah kami, sayangilah, doakan kami, agar supaya kami tidak akan masuk lumpur dosa. Nah, sekarang orang menyanyi lagi lagu yang berikutnya. Tapi Enci mengajak semuanya bangkit berdiri sekarang ini, karena orang mau menyanyi pakai gerakan. Lagunya angkat kaki silih berganti, goyang badan kanan dan kiri, dan juga ada geleng-geleng kepala, tepuk-tepuk tangan. Ayo orang nyanyikan bersama-sama lagu ini. Angkat kaki silih berganti, goyang badan kanan dan kiri, bungkukkan badan tegak berdiri. Angkat kaki silih berganti, yang digoyang-goyang, badannya digoyang-goyang, leng digeleng-geleng, kepalanya digeleng-geleng, tar diputar-putar, badannya diputar-putar, puk ditepuk-tepuk, tangannya ditepuk-tepuk. Satu, goyang. Dua, geleng. Tiga, putar. Empat, tepuk. Masih tetap berdiri, orang menyanyi lagi lagu selanjutnya. Sejak ku kenal Yesus, hidupku berubah. Sejak ku kenal Yesus, hidupku berubah. Sejak ku kenal Yesus, sukacitaku penuh. Karena dosaku dihapuskannya, hidupku dibenarkan oleh
Yesus, hidupku berubah. Sejak ku kenal Yesus, sukacitaku penuh. Karena dosaku dihapuskannya, hidupku dibenarkan olehnya. Shalalalala, terima kasih Tuhan. Shalalalala, hidupku dibenarkan. Shalalalala, terima kasih Tuhan. Shalalalala, untuk keselamatan darimu. Nah, sekarang silakan duduk dulu semuanya. Ji memberi kesempatan kepada kita untuk menghafal ayat hafalan. Menghafal ayat hafalan minggu yang lalu. Ada yang bisa menghafal? Kalau ada yang mau menghafal, silakan dikirim video adik-adik sementara menghafal ke grup WA Anak Sekolah Minggu kolom 26. Tetapi sekarang mari torang menghafal bersama ayat hafalan minggu yang lalu. Yohanes 5 ayat 8 sampai 9a. Yohanes 5 ayat 8 sampai 9a. Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Yohanes 5 ayat 8 sampai 9a. Iya, semuanya hebat-hebat bisa menghafal ayat hafalan minggu yang lalu. Oh iya adik-adik, cerita minggu lalu tentang kehebatan Tuhan Yesus, yaitu Tuhan Yesus bisa menyembuhkan orang yang sudah 38 tahun lumpuh karena menunggu goncangan air di kolam Bethesda, tapi selalu terlambat. Karena Tuhan Yesus luar biasa, hanya dengan bilang bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah, maka orang itu bisa sembuh. Di minggu-minggu sebelumnya juga orang terus belajar tentang luar biasa dan hebatnya Tuhan Yesus, bisa berjalan di atas air, bisa meredakan angin ribut, bahkan juga bisa membuat ada koin, ada mata uang dirham di dalam mulut ikan untuk membayar pajak. Ya, orang Tuhan Yesus sungguh hebat, sungguh luar biasa. Nah, minggu ini orang akan mendengarkan lagi cerita tentang kehebatan Tuhan Yesus yang lain. Karena itu, mari mempersiapkan hati kita, pikiran kita, bahkan juga tubuh kita untuk menyaksikan cerita firman Tuhan hari ini. Sebelumnya, orang akan membaca Alkitab bersama dan orang akan berdoa. Karena itu, mari menyanyi bersama sebelum kita berdoa. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, tapi kasih setia Tuhan tak akan beranjak dariku. Demikianlah firman Tuhan. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Mari berdoa. Tuhan Yesus, berkatilah kami. Saat ini kami akan membaca firman Tuhan dan juga hendak menyaksikan video cerita, dan
belajar dari cerita firman Tuhan untuk kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Berkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam penghantaran Roh Kudus, kami menyambut firman-Mu. Amin. Nah, adik-adik, kita akan membaca Alkitab yang terdapat dalam Yohanes 11. Kita akan baca ayat 1 sampai ayat 44. Nah, mari saksikan ayat-ayat Alkitab dalam Yohanes 11 ayat 1 sampai 44 ini dibacakan dan juga sambil ada gambar-gambarnya. Yesus membangkitkan Lazarus. Yohanes 11 ayat 1 sampai 44. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang kau kasihi sakit. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia. Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, Guru ada di sana, dan ia memanggil engkau. Mendengar itu, Maria segera bangkit, lalu pergi mendapatkan Yesus. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masykullah hatinya. Maka menangislah Yesus. Ia sangat terharu dan berkata, di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus,
Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, Bukalah kain-kain itu, dan biarkan ia pergi. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Adik-adik, Enci akan bacakan satu ayat saja dari pembacaan hari ini, yaitu dalam Yohanes 11 ayatnya yang ke-25. Jawab Yesus, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Yohanes 11 ayat 25. Nah, menjadi inti dari seluruh rangkaian pembacaan firman Tuhan hari ini. Adik-adik yang diberkati Tuhan, kita sudah melihat bagaimana Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus yang sudah berapa hari? 4 hari meninggal dan dikuburkan. Hebat bukan? Tuhan Yesus yang merupakan Allah kita boleh membangkitkan orang yang sudah meninggal. Ini berarti bahwa Tuhan Yesus berkuasa atas kematian dan kehidupan kita. Tuhan Yesus bisa membangkitkan orang yang sudah meninggal. Tetapi juga jangan lupa bahwa Tuhan Yesus bisa mengambil dan memanggil pulang orang yang masih hidup. Nah, karena itu belajar dari cerita firman Tuhan hari ini, mari torang semua, juga anak-anak sekolah minggu, harus bisa mengisi waktu-waktu kehidupan yang Tuhan anugerahkan untuk orang dengan hal-hal yang baik. Melakukan apa yang benar, mengisi waktu-waktu kita setiap hari dengan baik. Tuhan memberi kita waktu untuk belajar, untuk sekolah, untuk beribadah, dan juga waktu untuk bermain. Mari gunakan, atur waktu kita dengan baik sehingga ada keseimbangan. Tidak boleh kita terlalu banyak bermain, terlalu banyak pegang gadget atau handphone untuk bermain dibandingkan orang punya waktu untuk belajar. Orang juga tidak boleh hanya cuma belajar dan bermain, pegang HP dan melupakan waktu untuk beribadah. Karena itu, mari orang belajar untuk mengisi waktu-waktu kehidupan yang Tuhan anugerahkan terus dalam orang hidup dengan baik. Termasuk orang juga harus bertanggung jawab untuk anugerah kesehatan yang Tuhan berikan. Tuhan mempercayakan orang badan ini dengan sehat. Jangan orang sembarangan makan, misalnya so jatuh di lantai so kotor, orang mau makan. Atau juga orang makan yang tidak boleh orang makan, misalnya sementara orang orang sakit flu, orang makan es, atau juga orang makan sembarangan yang menjadi pantangan.
Torang juga nak boleh hanya main-main HP, dekat-dekat jabalia tuh HP sampai orang teh mata merusak, hendak istirahat karena radiasi. Nah, torang dianugerahkan kesehatan, karena itu torang harus jaga dengan baik. Torang dianugerahkan kehidupan, torang harus bertanggung jawab dengan torang kehidupan, karena Tuhan berkuasa untuk menghidupkan dan juga mengambil kehidupan dari seseorang. Nah, selama masih ada waktu dan kesempatan torang untuk hidup, torang melakukan hal-hal yang baik dan selalu memuji Tuhan. Torang boleh bersaksi, memanggil teman-teman untuk beribadah, dan torang selalu melakukan apa yang baik. Dengar-dengaran terutama kepada orang tua, karena orang tua adalah wakil Tuhan di dunia ini untuk menjaga dan memelihara kita. Demikian cerita firman Tuhan tentang kehebatan yang luar biasa dari Tuhan Yesus, yaitu membangkitkan orang yang sudah meninggal. Torang so belajar banyak kehebatan Tuhan, karena itu mari torang menyanyi bersama-sama. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh. Adik-adik, sekarang torang mau belajar ayat hafalan untuk minggu depan. Ayat hafalan kita tentang cerita hari ini, torang mau hafal di minggu depan, terdapat dalam Yohanes 11 ayatnya yang ke-25, yaitu ayat pembacaan yang Encik bacakan tadi untuk kita. Mari kita hafalkan ayat hafalan ini. Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Yohanes 11 ayat 25. Nah, demikian ayat hafalan kita. Nanti untuk adik-adik yang mau menghafal minggu depan, membuat video dan dikirimkan ke grup WA Anak Sekolah Minggu kolom 26. Selain itu ada juga aktivitas yang harus adik-adik kerjakan di rumah ya. Nah, sekarang adik-adik torang akan memberi persembahan. Siapkan persembahan kita, nanti akan dijemput oleh encik-encik ke rumah masing-masing, dan kita akan menyanyi mewujudkan syukur kita kepada Tuhan. Kita menyanyi lagu "Bawa Persembahanmu dalam Rumah Tuhan". Adik-adik, sekarang kita akan berdoa bersama. Sebelum berdoa, kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita duduk dengan tenang. Adik-adik berdoa di rumah.
berdoa sendiri dalam hati, dan Encik memandu lewat video ibadah ini. Sebelum itu mari kita menyanyi bersama-sama lagu Ajarku Sembahyang. Ajarku sembahyang, ajar percaya, ajarku cinta orang seperti Yesus. Ajarku cinta orang seperti Yesus. Mari berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur karena kami beribadah bersama-sama hari ini. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami baca, kami dengar, kami saksikan, bahkan juga kami renungkan bersama-sama apa yang boleh kami pelajari lewat cerita hari ini. Kiranya Roh Kudus menolong kami supaya kami boleh melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami, terlebih di sepanjang minggu yang baru yang akan kami jalani minggu ini. Tuhan berkati kami dengan kesehatan dan kekuatan. Tuhan anugerahkan kepada orang tua, saudara-saudara seisi rumah kami juga kesehatan dan kekuatan, sehingga kami boleh menikmati sepanjang minggu ini dengan hal-hal yang baik, dan kami boleh menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus, senantiasa Engkau memberkati usaha kerja orang tua kami. Apa yang akan menjadi tugas tanggung jawab mereka di minggu ini, Tuhan berkati. Tuhan juga memberkati semua jemaat Kolom 26. Anugerahkan mereka kesehatan dan kekuatan. Bahkan Engkau memberkati pelayanan, kegiatan-kegiatan ibadah di Kolom 26 di minggu yang baru ini. Tuhan Yesus, berkati juga gereja kami, Gemim Immanuel Bahu. Kegiatan-kegiatan ibadah, khususnya ibadah sekolah minggu, yang secara terbatas sudah boleh dilaksanakan di gedung gereja. Tuhan berkati, sehingga anak-anak sekolah minggu boleh diberi kerinduan lagi setelah vakum dari kegiatan ibadah tatap muka. Mereka boleh rindu untuk bersama-sama datang ke gedung gereja beribadah. Tuhan juga memberkati untuk pelayanan jemaat, berkati pelayan khusus, berkati pendeta, guru agama, berkati penatua dan syamas di Kolom, berkati guru-guru sekolah minggu kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan bangsa dan negara kami. Engkau juga terus memberkati, memberi keamanan, ketertiban, memberkati upaya-upaya menangani pandemi COVID-19 yang terus dilaksanakan saat ini. Dan juga Tuhan berkati kami warga masyarakat supaya menjadi warga yang taat, termasuk menaati protokol kesehatan. Tuhan Yesus, kami menyerahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu. Ini doa dan permohonan serta ucapan syukur kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa bersama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Mengampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, torang akan menutup torang pe ibadah hari ini
Sambil berdiri kembali, torang mau menyanyi bersama-sama lagu Dalamnya Hatiku Jadikanlah. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu bersinar terus. Ya Yesus, berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Haleluya, 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 nyanyilah. Haleluya, 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 amin, amin. Demikian ibadah sekolah minggu kita hari ini. Jangan lupa menghafal ayat hafalan, mengerjakan aktivitas sekolah minggu, dan juga selalu belajar dengan tekun dan giat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Papa Mama, terima kasih. Sejak kecil ku pergi sekolah minggu. Firman Tuhan